kita bisa tahu hanya menggunakan cahaya. Nah, caranya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Konsep dasarnya gimana? Kayak gini. Jadi, cahaya termasuk dalam radiasi elektromagnetik, yaitu energi akan merambat dalam bentuk gelombang dan foton. Kemudian, cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Semakin kecil panjang gelombang, maka energinya akan semakin besar. Sehingga UV akan lebih kuat dibandingkan cahaya yang kita lihat. Sekarang pertanyaannya, kalau cahaya kena zat, apa yang terjadi? Jadi di dalam model itu ada elektron di orbital seperti sigma, V, dan M. Terus kalau kena cahaya, apa yang terjadi? Elektron bisa naik ke tingkat energi lebih tinggi, misalnya ke V bintang. Perpindahan ini disebut juga dengan eksitasi elektron. Yang sering terjadi itu perpindahan V ke V bintang atau N ke V bintang. Artinya cahaya bisa menaikkan energi ke elektron. Molekul mempunyai energi elektronik, rotasi, vibrasi. Nah, apa yang dipakai di UV vis yaitu energi elektronik. Sekarang kita masuk ke UV vis. Spektrofotometri UV vis bisa digunakan untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu zat. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui kadar suatu senyawa tersebut. Sekarang kita lihat alatnya. Di dalam alat ini terdapat beberapa bagian atau komponen yang penting. Pertama, sumber cahaya yang menghasilkan UV vis atau invisible. Kemudian, cahaya akan melewati monokromator untuk menentukan panjang gelombang tertentu. Setelah itu, masukkan ke kuvet tempat sampel kita. Kemudian, detektor yang berfungsi untuk mengukur cahaya yang diserap. Pada alat ini terdapat dua jenis bagian. Yang pertama ada single beam, kemudian double beam. Nah, double beam lebih akurat untuk membandingkan sampel dengan blanko. Tadi kita membahas tentang monokromator. Nah, bagian ini memilih panjang gelombang. Di UV vis ada dua daerah panjang gelombang. UV sekitar 200 sampai 400 nanometer dan visible sekitar 400 sampai 800 nanometer yang bisa kita lihat sebagai warna. Nah, senyawa ini bisa menyerap cahaya karena punya ausokrom dan chromophore. Chromophore adalah bagian dari molekul yang bisa menyerap cahaya, sedangkan ausokrom adalah bagian dari molekul yang bisa memperkuat penyerapannya dan dapat menggeser panjang gelombang. Hasil dari penyerapan cahaya tersebut yaitu spektrum dan grafik absorbansi terhadap panjang gelombang. Adanya puncak yang disebut panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum, dan pelarut dapat menggeser puncak tersebut. Kemudian setiap pelarut memiliki batas serapan UV yang disebut cut-off, dan jika salah dalam memilih pelarut, maka hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bagian pentingnya sekarang, hukum Lambert-Beer menyatakan absorbansi sebanding dengan konsentrasinya. Jadi semakin pekat larutannya, semakin besar absorbansinya. Ternyata ada senyawa yang sulit dideteksi, makanya dilakukan derivatasi dengan menambahkan gugus yang menyerap senyawa. Nah, penggunaan spektrofotometri UV vis ini digunakan untuk menentukan kadar obat, uji kualitas, dan stabilitas obat. Dan ternyata ada beberapa penelitian yang menggunakan metode ini. Contohnya, dalam studi pada jurnal Chemosensors 2024, spektrofotometer UV vis digunakan untuk menganalisis obat tablet yang mengandung paracetamol, kafein, dan asam asetil salisilat. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan kadar zat aktif dalam sediaan padat tanpa melautkan sampel secara langsung. Dan metode ini juga dikombinasikan dengan analisis chemometrik untuk meningkatkan hasil yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode UV vis memiliki hasil yang akurat dan sebanding dengan standar HPLC dan dapat dijadikan sebagai kontrol kualitas obat. Kemudian metode ini memiliki kualitas ramah lingkungan, harga yang murah, dan dia lebih cepat. Kemudian dia akan bisa dijadikan sebagai proses produksi farmasi secara real time. Dari cahaya sampai analisis obat, semuanya saling berhubungan kan? Intinya, interaksi antara cahaya dan elektron.
itu adalah konsep dasar dari spektrofotometri UV vis. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only